Cerita ini tidak pernah dimuat di berita besar, tidak viral, tidak jadi headline. Tapi hampir semua penghuni Rusun Melati Blok C tahu satu hal. Bangunan itu berubah setelah malam itu. Rusun Melati berdiri di pinggir kota. Bangunan beton tua setinggi 12 lantai. Dibangun untuk warga pindahan dari penggusuran. Murah, padat, dan selalu ramai. Siang hari rusun itu seperti bangunan biasa. Anak-anak bermain di lorong, ibu-ibu menjemur pakaian, suara TV bersahutan dari balik pintu. Namun saat malam datang, lorong-lorongnya terasa terlalu panjang. Lampunya redup dan udara di dalamnya lebih dingin dari luar gedung. Tapi semua itu baru terasa nyata setelah seorang wanita melompat dari lantai 10. Namanya Ratna, seorang wanita muda, sekitar 27 tahun, tinggal sendirian di unit 1007. Pendiam, jarang bergaul, sering terlihat termenung di balkon. Tetangga hanya tahu satu hal, Ratna sering bertengkar lewat telepon. Suaranya kadang terdengar menangis di tengah malam. Malam itu, sekitar pukul 1:30, beberapa penghuni terbangun oleh suara hantaman keras. Bukan ledakan, bukan gempa, tapi suara yang langsung membuat jantung berhenti sesaat. Saat warga turun, mereka menemukan tubuh Ratna tergeletak di halaman depan rusun. Lampu sorot darurat menyala, polisi datang, ambulans pergi. Kasusnya ditutup cepat, dinyatakan bunuh diri. Namun yang tidak pernah diumumkan secara resmi adalah satu hal. Ratna tidak langsung meninggal. Menurut Satpam Malam, wanita itu sempat menangis pelan sebelum akhirnya diam untuk selamanya. Sejak malam itu, Rusun Melati Blok C tidak pernah sama lagi. Beberapa hari pertama, warga hanya merasakan hal-hal kecil. Lift sering berhenti di lantai 10 sendiri, suara langkal di lorong tengah malam. Pintu unit kosong terbuka padahal terkunci. Awalnya semua mengira itu hanya trauma massal. Sampai satu kejadian membuat warga mulai takut pulang ke rumah sendiri. Seorang ibu penghuni lantai 5 bersumpah melihat seorang wanita berdiri di ujung lorong. Rambutnya panjang menutupi wajah. Bajunya lusuh. Tubuhnya basah, seperti habis hujan. Saat disapa, wanita itu hanya mengangkat kepala perlahan. Dan dari balik rambutnya, terlihat wajah pucat, dengan mata kosong menatap tajam. Ibu itu pingsan di tempat. Yang lebih menyeramkan, wanita itu berdiri tepat di posisi yang sejajar dengan lantai 10. Sejak saat itu, warga mulai menyebut satu nama dengan suara pelan. Ratna jadi hantu gentayangan. Dan setiap malam, tepat pukul 1:30, selalu terdengar suara langkah kaki dari atas, lalu sunyi. Setelah kejadian bunuh diri itu, lantai 10 menjadi tempat yang paling dihindari. Bukan karena polisi, bukan karena garis pembatas, tapi karena suasananya berubah. Lampu lorong lantai 10 sering berkedip, kadang menyala normal, kadang mati total tanpa sebab. Penghuni unit 9 dan 11 mulai mengeluh. Suara benda jatuh tengah malam, suara tangisan pelan dari atas, dan aroma amis seperti darah basah. Yang paling sering terjadi, lift berhenti sendiri di lantai 10. Pintu terbuka, tidak ada siapa-siapa, tapi udara di dalam lift langsung terasa berat, dingin, dan membuat dada sesak. Beberapa orang bersumpah melihat bayangan rambut panjang terpantul di dinding lift. Padahal mereka sendirian. Sekitar 2 minggu setelah kejadian, seorang remaja laki-laki penghuni lantai 7 melihat sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Sekitar pukul 12 malam, saat ia membuka jendela kamar, ia melihat seorang wanita berdiri di balkon lantai 10. Rambutnya panjang, tubuhnya condong ke depan, seolah mengulang detik-detik terakhir sebelum melompat. Remaja itu menjerit memanggil ibunya. Saat mereka melihat ke atas bersama-sama, balkon itu kosong. Namun keesokan harinya, terlihat bekas telapak kaki basah di lantai balkon unit 1007. Unit itu sudah lama dikosongkan. Teror tidak lagi berupa penampakan, kini mulai menyentuh fisik. Seorang ibu hamil lantai 4 jatuh pingsan di lorong setelah mengaku ada wanita berambut panjang berbisik tepat di telinganya.
ikut aku." Seorang anak kecil lantai 6 demam tinggi sambil terus menunjuk ke arah plafon. "Ada tante jatuh terus." Dan puncaknya terjadi pada seorang satpam malam bernama Pak Darto. Ia ditemukan pagi hari di pos keamanan. Wajahnya pucat, mulutnya terbuka dan matanya melotot ketakutan. Sebelum meninggal, ia sempat berbisik lemah. "Dia jatuh lagi di depan saya." Sejak malam itu, warga tidak berani keluar rumah setelah pukul 12. Rusun Melati benar-benar berubah jadi tempat terkutuk. Pengurus rusun akhirnya memanggil seorang ustadz sepuh dari luar kota. Namanya Ustadz Karim. Begitu menginjakkan kaki di Blok C, beliau langsung berhenti. Ada yang tertahan di sini. Malam itu, tepat pukul 10:30, Ustadz memimpin doa di halaman rusun. Saat ayat dibacakan, angin berputar kencang. Lampu-lampu lorong mati serempak. Dari lantai 10 terdengar tangisan keras, bukan lagi pelan. Tangisan wanita yang penuh sakit hati. Ustadz Karim menatap ke atas dan berkata tegas, "Pulanglah, ini bukan tempatmu lagi." Tiba-tiba, terdengar suara benturan keras dari atas, seperti tubuh jatuh. Sekali, 2 kali. Namun saat warga menoleh, tidak ada siapa-siapa di halaman. Menjelang subuh, suasana tiba-tiba tenang. Lampu kembali menyala. Udara terasa lebih ringan. Ustadz Karim berkata, "Dia sudah dilepas, tapi tempat ini akan selalu mengingat." Sejak malam itu, lift tidak pernah berhenti di lantai 10 lagi. Suara tangisan menghilang, lorong terasa normal. Namun unit 1007 tetap kosong sampai sekarang. Tidak ada yang mau menempatinya. Karena kadang, jika berdiri terlalu lama di bawah rusun saat malam, orang-orang bersumpah masih melihat bayangan wanita di atas. Bukan untuk melompat, tapi menatap ke bawah. Tidak semua kematian selesai di dunia ini. Sebagian meninggalkan jejak. Dan tidak semua bangunan hanya berisi beton dan besi. Sebagian menyimpan kenangan paling gelap manusia. Jika suatu tempat berubah dingin tanpa sebab, bisa jadi ada yang belum siap pergi. SDB ARTAI undur diri. Dan babari.